Pelayar-pelayar Nusantara kuno, pada abad 300 sebelum Masehi, mereka telah berlayar melintasi lautan. Mereka menjalin hubungan perniagaan, mengarungi lautan menuju negeri Jambudwipa India dan Cina. Orang-orang Nusantara kuno mereka telah menguasai rasi bintang, pergerakan awan, burung, suhu air laut, dan pemahaman arah angin muson yang digunakan sebagai panduan mereka berlayar melintasi negeri-negeri jauh. Melalui pelayar-pelayar inilah, orang-orang Nusantara kuno, mereka mulai bersinggungan dengan peradaban lembah Indus yang saat itu dalam kekuasaan dinasti Maurya. Hingga pada pengakhiran dan permulaan abad Masehi. Ketika kekuasaan dinasti Maurya melemah, dan berkembangnya dinasti Mahameghavahana dari suku Kalingga di Teluk Benggala. Suku Kalingga yang letak wilayahnya berdekatan dengan laut, memulai menggalangkan kebijaksanaan maritim. Pada masa Raja Karavela Raja Agung Kalingga dari dinasti Meghavahana, mereka memulai menggalangkan pelayaran-pelayaran ke negeri-negeri timur India. Mereka mulai mencari komoditi langsung seperti rempah, kayu, terutama emas dan logam-logam mulia lainnya ke wilayah Dwipantara, Pranusantara. Dari pelayar-pelayar India inilah ikut serta para Brahmana yang memperkenalkan ajaran Hindu, Buddha dan kepercayaan Jain ke wilayah Dwipantara. Sehingga, para penduduk wilayah lautan Dwipantara semenjak 500 sebelum Masehi telah mengenal dan bersinggungan dengan peradaban lembah Indus yang dibawa para pelayar Jambudwipa ke Dwipantara dan para pelayar Dwipantara yang mengunjungi wilayah Jambudwipa. Sedangkan kehidupan para penduduk Pranusantara, selain terdiri dari para pelayar-pelayar yang berniaga ke berbagai penjuru negeri. Mereka terdiri dari para petani dan para para datu dan ratu yang ditunjuk sebagai pemimpin di setiap kesukuan atau kabuyutan. Mereka juga adalah pemimpin keagamaan bagi para penduduk Pranusantara. Merekalah yang mengajarkan tata cara pemujaan dan memimpin di setiap upacara-upacara besar yang diselenggarakan penduduk. Juga menentukan hukuman atas penduduk yang melanggar hukum adat yang telah disepakati dan dijalankan oleh setiap anggota kabuyutan. Pada kisaran abad 350 Masehi, ketika terjadi peperangan di negeri Jambudwipa, dikarenakan penaklukan suku-suku kerajaan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari dinasti Gupta.
Peperangan itu menimbulkan perpindahan penduduk negeri Jambudwipa yang telah dikalahkan, untuk berlayar keluar dari negeri Jambudwipa, menuju negeri-negeri lautan Samudera Hindia. Di antara penduduk-penduduk yang meninggalkan negeri Jambudwipa, adalah suku Kalingga di Bengala. Orang-orang dari suku Kalingga mereka keluar dari negeri Jambudwipa untuk mencari keselamatan. Mereka berlayar menuju negeri-negeri di lautan ke negeri Funan, Champa, dan negeri Pranusantara seperti Swarnadwipa, Jawa Dwipa, Bali Dwipa dan Baruna Dwipa. Kedatangan orang-orang Kalingga yang menetap di wilayah Pranusantara, diterima baik oleh penduduk. Dikarenakan orang-orang Pranusantara, sudah sejak lama telah menjalin hubungan dengan orang-orang Kalingga sejak era dinasti Mahamegavahana. Orang-orang Kalingga yang datang ke bumi Pranusantara, menyebar, dan datang secara bergelombang dengan jumlah besar. Mereka membawa serta keluarga, dan sebagian lagi menikah dengan penduduk Pranusantara. Membaur dan menjadi penduduk di wilayah baru mereka. Merekalah yang disebut dengan julukan orang-orang Keling. Dan para keturunan orang-orang Keling mereka mewarisi darah dari leluhur Pranusantara dan leluhur Kalingga di Jambudwipa. Dan mereka memulai membentuk kesatuan desa-desa. Dari desa-desa orang-orang Keling, yang dibentuk oleh para keturunan Pranusantara dan Kalingga. Dari desa-desa inilah mereka menerapkan kebudayaan serta kepercayaan dari lembah Indus yang bercampur dengan kebudayaan penduduk Pranusantara. Dan mereka memulai membentuk wangsa-wangsa baru. Di antara wangsa-wangsa Keling, yang terdiri dari para keturunan Kalingga dan Pranusantara ada yang terbentuk dan mendirikan kekuasaan yang mereka namakan Wangsa Selendra, di bumi Swarnadwipa. Wangsa Shailendra, yang membentuk kekuasaannya di Swarnadwipa, menjadi pengontrol jalur perdagangan dari Cina ke India, dan sebaliknya dari India ke Cina. Hingga pada abad ke-5 Masehi, ketika Wangsa Shailendra semakin kuat, mereka melebarkan kekuasaannya ke wilayah pesisir Laut Jawa Dwipa. Tepat di kawasan Kali Konto di sebelah utara Gunung Kelut di wilayah pemukiman yang bernama Kepung. Mereka membentuk kekuasaan baru yang diberi nama Kalingga. Mereka mengangkat seorang resi dari Wangsa Shailendra, yang bernama Prabu Vasumurti sebagai pemimpin di wilayah Jawa Dwipa. Dari sinilah orang-orang Keling menyebarkan pemujaan kepada Bahtara Siwa, kepada penduduk Jawa Dwipa bagian timur, dan mulai mengenalkan budaya dari lembah Indus negeri leluhur mereka. Dan tetap menjalin hubungan erat dengan Wangsa Shailendra di Swarnadwipa dan Kalingga di Jambudwipa. Prabu Vasumurti memimpin wilayah Kalingga yang berpusat di Kepung selama 11 tahun. Untuk menjalin persatuan dan kesatuan antara Kalingga di negeri Jawa Dwipa dan Kalingga di negeri Jambudwipa. Prabu Vasumurti menikahkan putrinya yang bernama Putri Wasundari dengan putra dari Kalinggadipati Banu Narashima di Kalingga Jambudwipa, yang bernama Pangeran Santanu.